Jika kita menaruh kedua nama Michael Jackson dan BTS, perbandingannya akan langsung terasa timpang. Menyamakan popularitas BTS dengan Michael Jackson sebenarnya mengaburkan fakta tentang seberapa masif dan magisnya dampak yang pernah ditorehkan oleh sang King of Pop. Michael Jackson bukan sekedar penyanyi populer, dia adalah sebuah raksasa sejarah yang tidak akan pernah bisa diulang oleh siapapun, termasuk BTS, karena beberapa alasan fundamental. BTS menguasai dunia lewat bantuan algoritma media sosial, YouTube, dan fandom digital yang terorganisir rapi di balik layar ponsel. Namun Michael Jackson menaklukkan planet bumi di era analog, sebuah zaman di mana informasi bergerak sangat lambat. Era analog itu adalah di mana jika Anda ingin mendengarkan musik, Anda harus membeli kaset pita atau piringan hitam. Jika ingin menonton film, Anda harus menggunakan kaset CD, dan jika ingin memotret, Anda harus membeli roll film yang kemudian harus dicuci di laboratorium foto. Tanpa adanya internet, Spotify, atau Twitter, nama dan wajah Michael Jackson dikenal hingga ke pedalaman Afrika, desa-desa terpencil Asia, hingga wilayah konflik yang terisolasi. Orang-orang yang tidak punya televisi, tidak bisa berbahasa Inggris, dan tidak tahu apa itu MTV tetap tahu siapa Michael Jackson dan bagaimana cara melakukan moonwalk. Nah, sedangkan popularitas BTS itu adalah popularitas yang merata. Popularitas BTS sangat terkonsentrasi pada basis penggemarnya, yaitu ARMY yang sangat militan. Sementara itu, popularitas Michael Jackson bersifat universal. Dia dikenali oleh nenek-nenek berusia 80 tahun hingga anak kecil berusia 5 tahun di seluruh penjuru dunia. Dikagumi bukan hanya musisi satu genre, tapi dari orang yang menyukai musik metal hingga musik dangdut, dari Lady Diana hingga juru parkir sekalipun, semuanya mengetahui dan menyukai lagu-lagunya. Lalu kemudian di era BTS ini adalah standar era industri yang diciptakan, bukan diikuti. Banyak grup modern hari ini termasuk BTS menggunakan formula industri yang sudah matang, seperti video musik yang sinematik, koreografi sinkron yang rumit, dan konsep album yang teatrikal. Faktanya, Michael Jackson lah yang menciptakan cetak biru dari semua itu. Sebelum MJ, video musik hanyalah rekaman band yang sedang bernyanyi. Lewat Thriller, MJ mengubah video musik menjadi sebuah film pendek berskala layar lebar. Dia memaksa stasiun TV seperti MTV untuk meruntuhkan batasan rasial dan mengubah cara dunia dalam mengkonsumsi musik. Album Thriller telah terjual dari 70 juta kopi di seluruh dunia. Namun di era digital saat ini, di mana angka penjualan bisa dimanipulasi lewat streaming party oleh basis penggemar, bukan rahasia umum lagi kalau para ARMY ini suka melakukan sesuatu yang disebut dengan istilah mass streaming dan pembuatan akun tumbal. Ini menjadi strategi paling masif yang digunakan fans untuk mendongkrak popularitas idola mereka di tanggal lagu dan media sosial. Dan gilanya, aktivitas ini tidak dilakukan secara asal-asalan, melainkan diatur dengan panduan yang sangat ketat oleh akun-akun pangkalan penggemar besar di Twitter atau TikTok. Fans diajarkan cara streaming agar tidak dideteksi sebagai bot oleh algoritma platform. Tujuan utama dari pembuatan banyak akun dan streaming masif ini adalah untuk memenangkan perang angka di industri musik modern. Target mereka meliputi merajai tanggal lagu bergengsi, memasukkan lagu BTS ke peringkat 1 di Billboard Hot 100 Amerika Serikat. Billboard menghitung poin dari jumlah streaming dan penjualan digital. Dengan menggunakan banyak akun, fans bisa melipat gandakan poin tersebut, lalu memecahkan rekor video musik dengan view terbanyak dalam 24 jam pertama di YouTube, seperti yang mereka lakukan pada lagu Dynamite dan Butter.
Fenomena ini jelas membuat metrik popularitas di era digital menjadi tidak murni lagi atau bisa dibilang terdistorsi. Rekor penjualan fisik murni milik MJ tetap kokoh dan mustahil untuk dipecahkan oleh musisi modern manapun. Ia maupun fansnya tidak melakukan trik-trik tidak sehat seperti itu. Euforia dan histerianya massa saat melihat Michael Jackson berada di level yang hampir mistis dan belum pernah terjadi lagi di era modern. Pada setiap konsernya seperti Tour Dangerous atau History, puluhan hingga ratusan orang pingsan bahkan sebelum MJ bernyanyi. Cukup dengan MJ berdiri diam tanpa bergerak di atas panggung selama 2 menit penuh, seluruh stadion sudah berteriak histeris hingga kehilangan kesadaran. Itu bukan sekedar kekaguman pada idola, itu adalah efek karisma magis yang tidak bisa direplikasi oleh performa grup modern sesempurna apapun. Bukti paling sahih bahwa Michael Jackson berada di kasta yang berbeda adalah bagaimana BTS sendiri memperlakukan karyanya. Dari setelan jas, topi fedora, hingga gerakan ikonik dalam lagu Dynamite, BTS secara terbuka memberikan penghormatan kepada MJ. Musisi sehebat BTS pun tumbuh dengan mempelajari dan mengagumi standar yang telah ditetapkan oleh Michael Jackson puluhan tahun lalu. Jadi kesimpulannya, BTS adalah produk terbaik dari ekosistem industri musik modern yang sangat rapi. Mereka adalah bintang besar di zamannya. Namun Michael Jackson adalah katalisator kebudayaan global. Dia melampaui batasan genre, ras, zaman dan teknologi. Ketika dunia saat ini terfragmentasi ke dalam berbagai selera dan algoritma masing-masing, Michael Jackson adalah kali terakhir seluruh dunia setuju untuk mengagumi satu manusia yang sama. BTS mungkin adalah ikon sebuah generasi, tetapi Michael Jackson adalah ikon dari peradaban musik itu sendiri. Jadi bagaimana menurutmu, masih adakah penyanyi atau grup vokal yang masih berani untuk disandingkan dengan sang raja?